adik-adik semuanya, selamat pagi. Wah udah cantik-cantik semua ya, udah rapi. Yang siap memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Ya, lebih tinggi lagi. Ya, mari kita berdoa dulu ya sebelum kita menyembah Tuhan. Lipat tangan, pejamkan mata, tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur kepadamu Bapa, buat hari baru yang Bapa berikan kepada kami. Terima kasih atas pemeliharaan Bapa bagi keluarga kami. Dan terima kasih kami hari ini diberikan kesehatan. Dan terima kasih Tuhan juga buat perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang minggu ini buat kami semua. Ini kami mau datang padamu Tuhan, ini kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dipuji, biarlah nama Tuhan yang selalu kami puji dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan selalu hadir dimanapun kami berada. Dan di ibadah sekolah minggu ini, Tuhan juga mengurapi dan Tuhan juga melawat setiap anak-anak-Mu, memberikan sukacita, memberikan kegembiraan, dan memberikan kegairahan untuk mengikuti ibadah online. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama mari kita katakan amin. Ya, hari ini Tante ditemani oleh Kak Daniko. Shalom Kak Daniko, selamat pagi. Yuk, kita mau mengundang Tuhan Yesus, kita mau mengundang Roh Kudus juga untuk datang di rumah kita, untuk hadir di tengah-tengah ibadah kita ya. Sama-sama kita mau memanggil Tuhan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Lagi ya, katakan Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi ya, kita mau panggil Tuhan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku.
memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih sayang-Mu. Biarlah Roh Kudus selalu menuntun dan memimpin setiap langkah kehidupan kami. Haleluya. Ya, kita terus memuji Tuhan ya. Tuhan adalah sahabat kita, Tuhan juga adalah kekasih jiwa kita ya, yang selalu ada di setiap saat ya, baik dalam suka maupun dalam duka ya. Sebab Dia adalah kekasih jiwa kita yang paling setia. Yuk bersama kita memuji Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Lagi ya, Yesus kekasih jiwaku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, 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 ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, 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 ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dari awal ya, Yesus kekasih jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, 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 ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, 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 ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. One more time. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, 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 ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasihku, Yesus kekasihku. Haleluya. Mari siapkan hati kalian ya, untuk kita fokus mendengarkan firman Tuhan ya. Kami buka hati kami Tuhan, untuk kami dengar suara-Mu melalui firman-Mu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi
pujian serta doa kami. Biarlah hidup kami selalu dituntun oleh Roh Kudus. Kami mau jadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang taat, anak Tuhan yang manis. Bantu kami ya Roh Kudus, tolong kami. Dan sebentar lagi juga beri kami pengertian, beri kami hikmat, beri kami juga pemahaman, sehingga kami bisa melakukannya setiap firman Tuhan yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Kak Vera berharap semuanya hari ini kabarnya baik-baik semuanya ya. Dalam keadaan sehat semua. Kak Vera mau tanya nih, semuanya adik-adik sudah pada mandi ya? Sudah pada makan ya? Sudah semuanya pastinya dong. Udah wangi semua. Kecium nih dari sini, baunya wangi-wangi semuanya. Udah ganteng-ganteng, udah cantik-cantik. Kembali lagi ya bersama Kak Vera yang akan menemani adik-adik untuk belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kira-kira kita mau bercerita tentang tema apa ya hari ini ya? Nah, tema hari ini kita akan belajar tentang Nabi Samuel. Siapa itu Nabi Samuel? Ya, Nabi Samuel itu anak yang dipandang istimewa oleh Tuhan sejak masa kecilnya. Nah, Kak Vera ceritain dikit ya tentang siapa itu Nabi Samuel. Pada zaman dahulu ada seorang laki-laki bernama Bapak Elkana. Bapak Elkana ini memiliki 2 istri bernama Ibu Penina dan Ibu Hana. Ibu Penina ini memiliki anak-anak, sedangkan Ibu Hana tidak memiliki anak-anak. Nah, walaupun Ibu Hana tidak memiliki anak-anak, namun Bapak Elkana sangat mengasihi Ibu Hana. Nah, suatu ketika Ibu Hana itu sangat sedih hatinya adik-adik. Hancur hatinya. Kenapa ya bisa sedih Ibu Hana? Ya karena Ibu Hana ingin sekali memiliki anak. Seperti itu ya. Nah, sampai akhirnya Ibu Hana ini berdoa kepada Tuhan. Dan Ibu Hana mengucapkan nazar atau janjinya kepada Allah. Seperti apa sih janji Ibu Hana? Mari kita bersama-sama buka Alkitab kita di 1 Samuel 1 ayat 11. Bisa minta bantuan papa, mama, atau kakak ya. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Apa yang dijanjikan Ibu Hana kepada Allah adik-adik? Ibu Hana berjanji apabila Allah memberikannya seorang anak laki-laki, maka Ibu Hana akan menyerahkan anak laki-laki itu kepada Allah seumur hidupnya. Nah, setelah itu kira-kira apa ya yang terjadi? Tuhan menjawab gak doa Ibu Hana? Tentunya Tuhan menjawab doa Ibu Hana. Walaupun tidak seketika saat itu tiba-tiba muncul seorang anak laki-laki, tuing, enggak. Di 1 Samuel 1 ayat 20, Alkitab mengatakan bahwa 1 tahun kemudian mengandung dan melahirkanlah dia seorang anak laki-laki dan menamakannya Samuel, yang artinya aku telah memintanya daripada Tuhan. Wah, keren ya kisah dari Ibu Hana ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Samuel bisa dikatakan istimewa oleh Allah? Ayo kita simak sama-sama video singkat cerita tentang Samuel kecil. Check it out. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel.
sebab katanya, Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. dan ia menjawab, Iya, Bapa. lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, Samuel, Samuel. dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Nah, tadi kita sudah nonton videonya ya adik-adik. Samuel sudah dipandang Tuhan sangat istimewa di mata Tuhan. Karena sejak kecil Samuel sudah melayani Tuhan. Samuel tinggal di rumah Tuhan dan melayani sangat baik. Dan bahkan sejak kecilnya Samuel benar-benar bisa mengenal suara Tuhan. Dia selalu mendengar saat Tuhan memanggil. Ketaatannya membuat Tuhan selalu memberkati Samuel dan memilih Samuel menjadi nabi dan juru bicara Tuhan yang terkemuka. Nah, jadi kesimpulannya, apa keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Samuel? Vera bantu jelasin ya. 1. Samuel sudah melayani Tuhan sejak kecil. Kira-kira
adik-adik di sini sudah atau mau untuk melayani Tuhan atau belum? Kira-kira contohnya apa sih adik-adik? Contohnya yaitu ketika, simpelnya ya kalau di rumah ya, ketika kita disuruh sama papa mama nih, misal nih, Glo, tolong bantuin papi buat ambilin sendok. Nah, ketika kita langsung mengerjakannya tanpa bilang sebentar atau bentar pak, bentar mah, kita langsung mengerjakan, itu sama dengan kita melayani Tuhan. Atau nanti suatu ketika gereja sudah offline nih, kita bisa beribadah bersama-sama di gereja, kita bisa melayani Tuhan dengan cara apa? Memuji Tuhan, memberikan persembahan, pujian, penyembahan, atau membantu kakak-kakak sekolah minggu. Nah, yang kedua yang membuat Samuel itu istimewa adalah mendengar suara Tuhan. Sejak kecil, Samuel ini sudah peka terhadap suara Tuhan. Nah, adik-adik mungkin di sini masih bertanya-tanya ya, gimana sih cara mendengar suara Tuhan? Kita bisa mendengar suara Tuhan secara langsung lewat apa? Lewat kita berdoa dan membaca firman Tuhan tentunya. Dan poin yang ketiga yang menjadi kenapa Samuel itu sangat istimewa, yaitu adalah Tuhan memberkati Nabi Samuel. Karena apa? Karena ketaatannya. Nabi Samuel diberkati oleh Tuhan menjadi luar biasa. Nabi Samuel diberikan jabatan yang tinggi oleh Tuhan dan dijadikan juru bicara oleh Tuhan. Wow, keren ya. Siapa nih di sini adik-adik yang mau jadi sukses? Kuncinya adalah dekat dengan Tuhan, bersahabat karib nih sama Tuhan. Dengar apa yang Tuhan sampaikan dan kita mau melakukan. Percaya bahwa apapun yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati kita, Tuhan pasti memberkati kita semua. Nah, adik-adik, keren sekali ya kisah Nabi Samuel ini, di mana sejak kecil Nabi Samuel sudah dipakai Tuhan yang sangat luar biasa. Ayo kita semua sama-sama juga mau menjadi seperti Nabi Samuel ya, yang sejak kecil sudah dipandang istimewa oleh Tuhan. Yuk, Kak Vera mau ajak kita bersama-sama katakan dengan suara yang keras dan lantang seperti ini. Aku dipandang istimewa oleh Tuhan. Apa adik-adik? Aku dipandang istimewa oleh Tuhan. Sekali lagi ya, yang keras ya, bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku dipandang istimewa oleh Tuhan. Yeay, amin. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan yang bisa Kak Vera bantu sharing ke kalian semuanya ya. Kak Vera berharap adik-adik setelah mendengar firman ini lebih semangat lagi melayani Tuhan, lebih lagi rajin berdoa, membaca Alkitab. Seperti itu ya. Nanti kita sudah mengucapkan ya, aku dipandang istimewa oleh Tuhan. Seperti lagu, ku istimewa karena aku miliknya. Nanti kapan-kapan kita nyanyikan bareng-bareng ya. Nah, mari kita berdoa, kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan sedikit firman Tuhan yang telah Tuhan sampaikan buat setiap kami. Biarlah Tuhan kami belajar seperti Nabi Samuel yang setia Tuhan melayani Engkau Tuhan sejak masa kecilnya. Melayani lebih sungguh lagi Tuhan, mengasihi Engkau lebih sungguh lagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami semua berharga di mata-Mu. Berkati setiap kami anak-anak-Mu dimanapun berada, berkati studinya, berkati orang tuanya, keluarganya Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan masih ada hingga saat ini. Dan pertemukan kami Tuhan di ibadah minggu depan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Dadah. God bless you. Oke adik-adik, mari kita akhiri ibadah sekolah minggu kita dengan satu pujian lagi ya. Terima kasih Yesusku, sebab hari ini Tuhan telah adakan ya. Syukur hanya bagi Tuhan.
sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Ya, adik-adik, selamat berhari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas kalian, dan selamat bertemu lagi di ibadah online selanjutnya. Sampai jumpa, God bless you all.